Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarahham ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jamaah sekalian, di pertemuan yang lalu, di ahad yang kedua seperti ini, saya mengangkat tema at-taqwa. Taqwa menurut versi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian saya membacakan 3 ayat, termasuk ayat yang baru saja saya bacakan tadi. 2 ayat pertama sudah saya bahas di pertemuan yang lalu. Dan 3 ayat itu, 3-tiganya berbicara masalah takwa. Yang pertama, Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, dipanggillah kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan yang sangat mulia, dan kita diakui keimanan kita oleh Allah kalau kita mau mendengarkan ayat ini. Apa kata Allah? Ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Sudah saya bahas definisi takwa itu dari berbagai macam pendapat-pendapat ulama yang ada. Cuma kalau menilik, menelaah, mentadabburi ayat ini, Allah menginginkan kepada kita haqqa tuqatih, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Apa sebenar-benarnya takwa itu? Lanjutkan ayat itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali mati kita merasa totalitas berpegang teguh dengan nilai-nilai Islam. Jamaah sekalian, ini sudah saya bahas. Silakan lihat nanti di YouTube Masjid Namira ini.
pengajian saya pada bulan yang lalu. Kesimpulannya, orang bertakwa itu dimanapun ia berada, nilai-nilai agama ini, nilai-nilai Islam ini dia pegang. Karena dia berkeyakinan mati itu 24 jam mengintai kita. Sehingga dimanapun ia berada ketika berpegang teguh dengan nilai agama, insya Allah kita berada dalam suasana haqqa tuqatih. Takwa itu, jamaah sekalian, nilai Islam yang kita pegang tidak hanya di dalam masjid seperti ini. Di rumah ada nilai Islam kita jalankan. Islam tetap kita pegang di saat sampean ke kantor, di saat sampean berolahraga, bahkan di saat sampean masuk ke dalam pasar dan mall. Karena boleh jadi kita ini meninggal di suasana seperti itu. Jamaah sekalian, kemudian ayat yang kedua, yaitu ayat yang pertama dalam surat An-Nisa. Ya ayyuhan nas ittaqu, sama saja perintahnya dari Allah. Wahai seluruh manusia, bertakwalah. Rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, kepada Tuhanmu Allah yang menciptakan dari satu jiwa, Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zaujaha, kemudian Allah juga menciptakan istrinya, pasangannya, ibu kita Hajar, ibu kita Hawa. Jamaah sekalian, ini kita harus sadar, sebenarnya orang bertakwa itu setiap melihat saudaranya, apapun sukunya, apapun bangsanya, apapun warna kulit dan perbedaan bahasanya, itu adalah saudara kita. Bahkan kita juga melihat orang bertakwa itu kepada orang yang beda keyakinan sekalipun, itu juga saudara kita. Cuma kita selalu mengatakan Allah belum memberikan hidayah bagi yang bersangkutan. Itulah orang bertakwa, jamaah sekalian. Sehingga sampean selalu ingin mendekati orang-orang seperti itu untuk menawarkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyampaikan indahnya Islam ini kepada mereka. Karena kita berkeyakinan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari satu jiwa. Dari satu ciptaan Allah yang namanya Adam alaihissalam, ayah kita semua, kakek kita semua, manusia pertama di dunia ini. Kemudian dipertemukan dengan istrinya Hajar alaihissalam, istrinya, saya teringat Ibrahim terus nih Pak, istrinya Hawa alaihissalam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situ wabatha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, muncul dari keduanya generasinya, ya, laki-laki, perempuan dan laki-laki yang sangat banyak. Itu Allah model saat ini, jamaah sekalian. Coba lihat, ada yang dari Surabaya, ada yang dari kota, berbagai macam daerah berkumpul di tempat ini. Ini bukti bahwa kita ini bersaudara, karena kita semuanya bersumber dari manusia yang pertama, Adam alaihissalam. Jamaah sekalian, Allah memahami betul dari interaksi sosial kita satu sama lain ini pasti ada kesalahpahaman, ada gesekan, ya, ada sesuatu yang kadang-kadang kemudian kita satu sama lain bermasalah. Allah mengatakan, wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ayo bertakwalah kepada Allah di mana kalian saling memohon, saling meminta. Seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada kita, jemaah sekalian, orang bertakwa itu selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab nanti jemaah sekalian ada banyak masalah di antara kita itu tidak bisa diselesaikan oleh kita. Kesalahpahaman suami istri, kesalahpahaman dengan saudara dan ipar, kesalahpahaman dengan anak, kesalahpahaman dengan orang tua dan mertua, kesalahpahaman
dengan paman dan bibi, kesalahpahaman dengan tetangga kanan kiri kita, termasuk juga kesalahpahaman antar kita para sahabat ini yang berteman satu sama lain, itu nanti akan terselesaikan manakala sampean terbiasa berkomunikasi dengan Allah, memohon kepada Allah. Jadi orang bertakwa Pak selalu mengangkat tangannya minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan persaudaraan di antara kita. Dan secara khusus disebut oleh Allah wal arham. Takutlah pula kepada Allah, bertakwalah kalian pula kepada Allah dalam menjaga hubungan kekerabatan, yang masih ada hubungan famili yang tidak batal wudu dengan kita, ma'asyal muslimin. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Sesungguhnya Allah terhadap kalian maha memantau, maha melihat. Ini juga sudah saya bahas di pertemuan yang lalu. Nah, pagi ini jamaah sekalian biar nyambung, saya ingin melanjutkan pada ayat yang ketiganya. Takwa menurut versi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Ini ayat terakhir yang dibacakan oleh Nabi kepada kita. Apa kata Nabi menyampaikan ayat Allah ini? Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah. Wahai orang-orang yang beriman. Subhanallah. Ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Bagaimana bentuk takwanya yang diinginkan Rasulullah kepada kita? Di sini Pak, Allah tidak berbicara lagi hablum minallah pada ayat pertama yang saya bacakan tadi, juga tidak berbicara lagi tentang hablum minan nas, interaksi sosial di antara kita pada awal surat An-Nisa. Tapi secara khusus berbicara masalah pribadi kita untuk menata bagaimana cara komunikasi kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qulu qaulan sadida. Berbicaralah, berkomunikasilah. Subhanallah. Wa qulu. Berbicaralah, orang bertakwa itu jamaah sekalian, qaulan sadida, ketika berbicara dengan pembicaraan yang lurus, yang benar. Saudara, orang bertakwa itu selalu menjaga lisannya. Orang bertakwa itu dia tidak berbicara kecuali meyakini betul bahwa apa yang ia bicarakan itu adalah pembicaraan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, jemaah sekalian, qulu qaulan sadida. Ini masalah kita semua jemaah sekalian. Dan ini secara khusus itu diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara komunikasi kita. Baik kita berkomunikasi dengan kedua orang tua kita. Sampai Allah mengatakan wa qul lahuma qaulan karima. Berbicaralah dengan kedua orang tuamu itu dengan pembicaraan yang penuh kemuliaan. Jadi Pak, orang bertakwa itu tahu betul dengan siapa dia berbicara. Menghadapi orang tua, qaulan karima. Ya, menghadapi orang secara umum, qaulan ma'rufa. Ya, dan lain sebagainya jemaah sekalian. Terlalu banyak ayat-ayat Allah yang menceritakan kepada kita bagaimana cara kita berkomunikasi. Berbicara dengan anak muda, pandai-pandailah kita juga qaulan sadida, pembicaraan yang nyambung dengan dunia mereka, dengan bahasa milenial mereka. Berbicara dengan ibu-ibu, hati-hati juga, jangan sampai seakan-akan berbicara dengan kaum laki-laki. Jaga perasaannya, ya, diperhatikan bahasa-bahasa yang tepat untuk menyentuh hatinya dan lain sebagainya. Berbicara dengan orang-orang birokrat, orang-orang pejabat, pakailah bahasa-bahasa mereka. Jemaah sekalian, allimun nas. Kalau bahasa Nabi itu ala qadri uqulihim. Ajari orang itu, ajaklah dia berbicara untuk menyampaikan ilmunya Allah ini sesuai dengan kadar intelektual mereka. Ya. Dengan posisi mereka, dengan jabatan mereka, dengan kedudukan mereka. Disinilah Allah Subhanahu wa taala berbicara ketakwaan seseorang itu diukur bagaimana cara dia berkomunikasi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qulu qaulan sadida. Wahai
orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Bagaimana bentuk takwanya? Sekali lagi, qulu qaulan sadida. Berbicaralah dengan pembicaraan yang tepat sasaran, yang benar. Orang bertakwa ya akhi, jamaah sekalian, tidak ada kamusnya dia suka berbohong. Orang bertakwa tidak ada kamusnya dia suka mengumpat. Orang bertakwa tidak ada kamusnya orang itu suka menghardik orang. Orang bertakwa tidak ada kamusnya dia suka menggunjing, ghibah. Orang bertakwa tidak ada kamusnya dia suka mengadu domba, memfitnah. Orang bertakwa tidak ada kamusnya berbicara dengan pembicaraan yang kotor, jorok dan lain sebagainya. Dia jaga lisannya, ma'asyal muslimin. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita ketika ditanya oleh para sahabat dengan dua pertanyaan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsarin nas ma yudkhilin al-jannah. Ditanya Nabi tentang potret manusia yang membuat manusia ini banyak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi menjawab, jamaah sekalian, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Balik lagi Pak, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Summa su'ila an aktsarin nas ma yudkhilin nar. Kemudian Nabi ditanya lagi oleh para sahabat tentang potret manusia yang nanti paling banyak masuk atau menjadi penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi menjawab dengan dua jawaban juga. Apa itu jamaah sekalian? Al-famu. Mulut, kata Nabi. Al-famu. Mulut, dan yang kedua wal farju, kemaluan. Maksudnya dia tidak bisa menjaga harga dirinya. Zina. Nah, dua ini Pak yang membuat kemudian banyak manusia tergelincir. Nah, saudara, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya sedikit ingin merenungi bab yang satu ini tentang pentingnya kita menjaga lisan kita, menjaga cara komunikasi kita. Saudara sekalian, paling tidak sampean harus sadar jamaah sekalian bahwa semua apa yang kita bicarakan ini pada hakikatnya kalimat demi kalimat, kata demi kata, lafaz demi lafaz, itu semuanya akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Qaf ayat 18, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terlafazkan satu pembicaraan oleh seorang manusia kecuali semua pembicaraannya itu, semua lafaz yang keluar dari mulutnya itu ladaihi illa ladaihi raqibun atid. Ada dua malaikat raqib dan atid yang akan mencatatnya jamaah sekalian. Pak, Ibu, ini apa yang saya bicarakan. Dari tadi saya mengucapkan assalamualaikum sampai nanti saya menutup dengan assalamualaikum lagi. Jamaah sekalian, itu kalimat demi kalimat, kata demi kata yang saya ucapkan, yang saya lontarkan ini semuanya akan dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, raqib dan atid. Makanya jamaah sekalian, orang bertakwa itu dia takut betul, khawatir apa yang dia bicarakan ini akan nanti memperberat timbangan keburukannya pada hari akhirat. Mohon maaf, tadi sudah disebutkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata umat manusia ini banyak menjadi penghuni neraka disebabkan salah satunya tidak bisa menjaga lisannya, mulutnya jamaah sekalian. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sempat kemarin saya sempat memberikan khutbah nikah. Ada seorang sahabat namanya Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir ini Bapak Ibu termasuk sahabat yang paling banyak pula meriwayatkan hadis Nabi. Tiba-tiba beliau bertanya sama Nabi, "Man najah ya Rasulullah?" Apa sih sukses hidup itu ya Rasulullah? Ini pertanyaan yang singkat Pak.
najah. Man najatu, alif lam non jim alif tak marbuto. Man najah ya Rasulullah. Ya. Apa sukses hidup itu ya Rasulullah? Nabi diam, Pak. Kemudian sahabat ini nanya lagi. Man najah ya Rasulullah? Apa sukses hidup itu ya Rasulullah? Langsung Pak pertama kali Nabi mengatakan, amsik alaika lisanak. Jaga lisanmu. Ya, kalau bahasa Surabayaan Pak, jaga mulutmu. Kalau lebih kasar lagi, bahasa Surabaya itu Pak, jaga cangkemmu. Ya. Mohon maaf, saya harus mendetilkan bab yang satu ini Pak. Saya memperhatikan rata-rata masalah yang muncul di antara kita ini, masalah komunikasi Pak. Sekali lagi, betapa banyak suami istri itu bisa sampai diambang kehancuran pernikahannya sampai terjadi perceraian, bukan karena sang suami medit Pak untuk memberikan uang belanja. Masya Allah lancar Pak. Atau karena suami suka nonjok, mukul istrinya, juga bukan. Atau karena suami meninggalkan sholat, pelaku dosa besar, pezina, atau narkoba, ya, dan lain sebagainya, peminum. Ya ada fenomena, tapi tidak kemudian menjadi fenomena jamaah sekalian. Saya menanyakan betul di KUA Surabaya itu jamaah sekalian, itu angka perceraian Pak tahun yang lalu itu meningkat sampai 70%. Dan yang menyayat hati itu kalangan-kalangan pasutri, pasangan suami istri yang masih muda Pak. Baru punya anak 1, punya anak 2. Terus cerai. Ya, umur masih 30-an. Unik jamaah sekalian. Ini fenomena. Dan yang lebih parah lagi, yang nuntut ibu-ibu, istrinya Pak. Setelah diselidiki oleh mereka Pak, itu sampai 70% lebih jamaah sekalian. Itu masalahnya bukan masalah yang saya katakan tadi. Medit suaminya tidak. Meninggalkan sholat tidak. Tadi apa Pak? Masalah komunikasi. Antara suami istri yang tidak tepat sasaran. Jamaah sekalian hati-hati Pak. Hati-hati. Ya. Istri yang mendampingi sampean. Ibu hati-hati berkomunikasi dengan suami. Mohon maaf pula betapa banyak pada saat ini orang tua Pak tidak dihargai oleh anak-anaknya karena kita kasar Pak ketika berbicara kepada anak-anak kita. Qulu qaulan sadida, itu ketakwaan jamaah sekalian. Bentuk ketakwaan kita itu bisa sampean bisa menjaga cara komunikasi kita, cara berbicara kita. Banyak saat ini Pak anak tidak betah di rumah karena malas mendengarkan celotehan, omongan dari orang tuanya. Itu fenomena dulu Pak. Sebelum ada pandemi itu kan anak-anak kita sekolah Pak ya. Sampean fasilitasi dengan motor. Kalau di Jakarta, kalau di Surabaya itu Pak difasilitasi dengan mobil, sekolah-sekolah yang favorit. Itu begitu pulang Pak, padahal seharian jamaah sekalian. Dia ikut boarding school. Berangkat dari rumah jam 6, pulang nanti jam 5 sore. Capek sebenarnya Pak. Seharusnya dia tuh pingin kangen untuk bisa berjumpa dengan orang tuanya. Tapi begitu nyampe di rumahnya Pak, ngelihat sandal mamanya, sandal ibunya Pak, balik lagi dia Pak. Ngelihat orang tuanya, motor ayahnya ada di situ, balik Pak. Dan tidak siap untuk dikomentari oleh kedua orang tuanya. Kenapa? Takut dengan omongannya Pak. Kasar kepada anak. Tidak pernah mengapresiasi anak. Akhirnya anak Pak pulang, keluar Pak cangkruan dengan teman-temannya. Iya kalau teman-temannya teman-teman yang baik ma'asyal muslimin. Nah saudara hati-hati Pak komunikasi kita orang tua dengan anak. Coba lihat dalam surat Luqman jamaah sekalian. Coba lihat Pak dalam surat Luqman. Atau kisah komunikasi Nabiullah Ibrahim dengan putranya Ismail alaihissalam. Coba lihat jamaah sekalian. Begitu indahnya Pak. Memukau buat kita. Sampai manggil anak pun bukan mengatakan ya ibni, ya waladi, ya bunai, bunai. Apa kalau bahasa kita bunai Pak? Anakku tercinta, ananda. Ya, dipanggil betul, dirangkul betul Pak. Ada komunikasi yang sangat indah antara orang tua dengan anak.
Dan itu diangkat oleh Al-Quran, Pak. Ini qulu qawlan sadida. Itu takwa jamaah sekalian. Takwa bagaimana indahnya komunikasi kita satu sama lain. Mohon maaf pula, betapa banyak sekarang Pak, guru sekarang sudah tidak dihormati lagi oleh murid Pak. Bahkan sekarang jadi fenomena, kiai saat ini Pak, sudah jadi pembicaraan di kalangan para santrinya. Kalau dulu Pak, kiai itu disakralkan betul, dihormati betul. Ya, ustadz dulu Pak, diwongkan betul. Saya masih ingat betul bagaimana guru saya, guru SD saya, guru SMP saya, guru SMA saya Pak. Saya dulu ketika lewat rumahnya Pak naik sepeda berhenti Pak. Sepeda dituntun Pak. Dan ketika berkomunikasi dengan bahasa-bahasa yang halus. Bahasa-bahasa yang kemudian penuh penghormatan kepada mereka jamaah sekalian. Sekarang sudah tidak ada lagi. Hilang suasana semua itu. Qulu qawlan sadida. Mohon maaf pula jamaah sekalian, ini kita sama-sama jamaah masjid, mudah-mudahan tidak ada masalah Pak. Sampean rata-rata masalah yang muncul di antara kita karena masalah apa Pak? Bukan karena sampean tidak bayar hutang. Ya ada juga sih yang seperti itu jamaah sekalian. Tapi tidak fenomena, tapi rata-rata guyonan kita yang berlebihan sampai tersinggung. Omongan kita yang ketus, pedes, nyelekit. Akhirnya orang tidak suka dengan kita. Ada gap dengan kita. Jadi balik lagi Pak. Ini disebabkan oleh masalah pembicaraan. Saya juga jadi teringat jamaah sekalian dalam kajian Tazkiyatun Nafas itu. Ketika bagaimana kita ngelola hati. Itu salah satu Pak. Yang meracuni hati kita. Memang di antara penyakit-penyakit hati itu jamaah sekalian. Itu hati kita jadi sakit, jadi bermasalah. Tazkiyah kita bermasalah. Itu disebabkan karena maksiat dosa yang kita perbuat. Nah di antara sekian dosa dan maksiat yang terjadi dalam kehidupan manusia yang meracuni hati manusia itu namanya maksiat fudulul kalam. Ya, salah dalam pembicaraan. Banyak ngoceh Pak, banyak bicara. Kata Nabi SAW, man kasura kalamuhu kasura saqatuhu. Wa man kasura saqatuhu kasura khata'uhu. Wa man kasura khata'uhu kasura dzunubahu. Wa man kasura dzunubahu subhanallah na'udzubillah kanatin naru aula bihi. Barang siapa banyak bicaranya biasanya banyak ketergelincirannya Pak. Kalau sudah banyak ketergelincirannya, banyak pula salahnya. Kalau sudah banyak salahnya dalam pembicaraan, banyak pula dosanya. Kalau sudah banyak dosanya, na'udzubillah, sepertinya neraka lebih pantas bagi orang itu. Salah satu sahabat Pak yang dikenal sangat hati-hati berbicara itu namanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar ini Bapak, Ibu, ini kalau ketemu dengan orang Pak, dia ngambil kerikil Pak. Kalau sekarang kayak kelereng Pak. Kerikil kemudian dia cuci, kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya Pak. Supaya dia terganggu ketika berbicara sama orang. Tidak mau berbicara, jadi penonton, jadi pendengar saja jamaah kan. Dia tahan. Kenapa? Kalau berbicara ada batu, dia terganggu. Dan memang sengaja berbuat seperti itu. Ini kata beliau yang membuat banyak manusia ini banyak masuk neraka. Subhanallah. Ya. Mungkin sampean masih ingat kisah sahabat yang namanya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini Bapak Ibu satu-satunya sahabat yang dipercaya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi duta besar beliau menyampaikan risalah Islam ini ke negeri Yaman. Mu'adz ini ya akhi sampai mendapatkan julukan dan legitimasi dari Nabi, umatku yang paling tahu akan halal dan haram, tanyalah pada Mu'adz ini, ahli fikih Pak. Kalau sekarang mungkin bahasa kita ahli fikih. Ya. Ahli fikih Pak, tahu hukum halal haram, memang luar biasa.
Karena ini satu kemuliaan, kata Mu'adz, ini tugas berat, sehingga Mu'adz jamaah sekalian mendatangi Nabi kulaan materi, Pak. Minta didaurah, kalau bahasa kita barangkali, Pak. Minta di training sama Nabi. Belajar sama Nabi. Sehingga dia minta datang satu waktu khusus, minta ketemu Nabi, nanya berbagai macam hukum. Karena sebagai bekal dia untuk dibawa ke Yaman. Nanya salat, Pak, apa itu salat yang sebenarnya ya Rasulullah? Disebutkan sama Nabi tentang salat, ini, begini, sampai waktunya segala macam sebut. Tentang rukun Islam semua, Pak. Rukun iman semua. Ditanya sama Mu'adz. Tentang jihad ditanya. Tentang pahalanya semua ditanya. Masalah muamalah semua ditanya sama Mu'adz. Dan sama Nabi dijawab satu persatu, Pak, pertanyaan Mu'adz ini. Dan Nabi bangga kepada sahabat yang satu ini. Sampai mendapatkan julukan faqihu ummati. Umatku yang ahli fikih, inilah Mu'adz. Setelah selesai nanya, Pak. Berbagai macam pertanyaan ditanya sama Mu'adz. Untuk bekal dia berangkat ke Yaman. Nabi balik nanya, Pak. Ya Mu'adz. Wahai Mu'adz. Ala adulluka bimalaki dzalika kullih. Wahai Mu'adz, maukah aku tunjukkan kepadamu dengan satu perkara, kalau pegang satu perkara ini, malaki dzalika kulli. Apa yang kau tanyakan tadi dari pertama sampai terakhir, Islammu akan baik, imanmu semakin kokoh, akhlakmu semakin indah dan memukau, muamalahmu akan diridai oleh Allah, jihadmu akan diterima, semuanya akan baik semua, kata Nabi. Kalau kau perhatikan yang satu ini. Qultu, kata Sayyidina Mu'adz, bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah. Apa itu ya Rasulullah? Aku juga ingin. Siapa tidak pengen itu? Gitu. Subhanallah, Pak. Tiba-tiba Nabi, Pak, di depan Mu'adz mengatakan, dan diangkat tangannya begini. Dan memegang lisannya, Pak. Dipegang sama Nabi. Ya Mu'adz. Kuffa alaika hadha. Kata Nabi, kuffa alaika hadha. Jaga ini. Jaga ini. Artinya, Pak, jaga lisan ini. Gitu. Allahu Akbar. Mu'adz bingung, Pak. Loh ya apa ini? Aku ini da'i. Aku ini membawa misi Nabi. Aku harus menyampaikan pada orang. Bagaimana saya akan menyampaikan agama ini kalau saya tidak berbicara kepada orang? Kok saya suruh jaga mulut? Tidak boleh bicara gitu. Akhirnya dia nanya, ya Rasulullah, wahal yakubbun nas fin nas, fa inna la mu'akhiduna bima natakallamu bihi. Ya Rasulullah, masa kami ini akan dicelakakan oleh Allah dari apa yang kami bicarakan selama ini? Kami ini da'imu ya Rasulullah, kami ini utusanmu. Saya ini harus berbicara kepada umat, menyampaikan risalahmu, indahnya Islam ini. Apa kata Nabi jamaah sekalian? Ya Mu'adz, hati-hati berbicara. Wa hal yakubbun nasu fin nar illa hasaidu alsinatihim. Saya perhatikan ya Mu'adz, ketika aku di-Isra Mi'rajkan oleh Allah, dipertontonkan oleh Allah, ternyata umatku nanti yang paling banyak nyemplung ke neraka karena ketergelinciran mulut mereka, lisan mereka, bahasa mereka, tutur kata mereka. Pak, Ibu, monggo perhatikan cara komunikasi kita. Makanya jamaah sekalian, sampai Nabi mengapresiasi kepada kita, Pak, bukti bahwa kita ini orang beriman di saat sampean bisa menjaga pembicaraan ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan." Barang siapa beriman Pak. Artinya untuk melihat orang itu punya iman kepada Allah dan punya orientasi akhirat, beriman kepada hari akhirat, ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, falyakul khairan. Hendaklah orang itu berbicara dengan pembicaraan yang baik. Jadi orang beriman itu jamaah sekalian, dia tidak mau berbicara kecuali yakin bahwa apa yang dia bicarakan itu khairah.
mendatangkan kebaikan. Kalau tidak bisa, liyaskut, diam. Diam itu Bapak, Ibu, iman, Pak. Diam itu iman. Ya, diam itu iman. Tidak banyak bicara, dia tidak mau berbicara kecuali merasa bahwa apa yang dia bicarakan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada manfaatnya buat umat ini, buat dirinya ini, baru dia berbicara. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari situ pula kemudian juga Nabi mengapresiasi pula Pak, untuk melihat orang itu kualitas Islamnya baik atau tidak. Lihat apa kata Nabi. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah ayyul muslimina afdal? Di antara sekian banyak muslim ini, mana yang paling utama di mata Allah Subhanahu wa taala? Di sini Pak, Nabi tidak kemudian berbicara kepada kita, itulah orang yang salatnya rutin di masjid 5 waktu. Itulah orang yang hajinya tiap tahun. Itulah orang yang umrahnya tiap Ramadan. Yang setiap hari bisa baca Quran 1 juz. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu baik Pak. Tapi yang afdal di mata Allah SWT, di antara sekian banyak muslimin, siapa itu? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Itulah muslim yang lain merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Pak, jadi untuk melihat kualitas Islam dan keimanan kita Pak, lihat bagaimana cara kita berkomunikasi, cara kita berbicara. Ya akhi, tidak main-main. Kalau sampean sudah terbiasa Pak, bisa menjaga lisan kita ini. Apa kata Nabi? Man yadman li ma baina lihyaihi wa fakhidaihi adman lahul jannah. Ya Allah. Hadis muttafaqun alaih dari Sahal bin Sa'ad. Beliau mengatakan, siapa yang bisa menjamin kepadaku, ya, dia bisa menjamin untuk menjaga kedua rahangnya. Maksudnya Pak, ya, baina lihyaihi, di antara kumis dan jenggotnya, artinya menjaga mulutnya. Dia tidak berbicara kecuali pembicaraan yang betul-betul diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menjaga di antara kedua pahanya, maksudnya menjaga kemaluannya. Selama hidupnya dia tidak zina. Ya Allah, kata Nabi, aku jamin orang itu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan aku sendiri akan mengawal orang itu, kata Nabi. Inilah Pak manfaat kita menjaga lisan. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga takwa ini Pak yang kita bahas. Orang bertakwa itu, itulah orang qulu qawlan sadida. Berbicaralah dengan pembicaraan yang baik. Apa kata Allah? Orang Pak kalau sudah terbiasa berbicara dengan pembicaraan qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum. Ya Allah, nanti Pak, Ibu, amal-amal kita ini Pak akan direformasi, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah berbicara Pak, biasanya orang kalau tidak banyak bicara dan berbicara dengan pembicaraan yang baik Pak, hemat berbicara. Coba lihat Pak, amalnya pun juga terasa Pak. Sampean lihat Pak, orang-orang yang tekun biasanya orang tidak banyak bicara Pak. Orang kalau banyak bicara, takut juga saya bicara nih Pak, karena saya ustadz bicara terus nih Pak. 1 jam saya sudah diminta untuk berbicara Pak. Paling enggak bagi saya ini Pak, apa yang saya bicarakan ini kira-kira saya bisa mengamalkan tidak? Ini yang paling berat bagi saya Pak. Karena nanti Allah mengatakan lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa engkau ya Muhammad bisa berbicara kemudian engkau tidak mengamalkan apa yang kau bicarakan itu? Kabura maqtan indallah. Allah sangat murka loh Pak. Besar kemurkaan Allah. Ya, bagi orang yang hanya bisa berbicara tapi tidak mengamalkan apa yang ia bicarakan itu. Nah, saudara, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jaga lisan kita. Mohon maaf. Ya, ini saya tidak mengancam Pak, tapi ini bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Dari hadis Abu Hurairah juga muttafaqun alaih. Innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyan fiha
yazillu biha ilan nar ab'ad min ma bainal masyriqi wal maghrib wa fi riwayah 70 kharifa. Ada seseorang yang sengaja dia berbicara, enggak jelas apa yang dia bicarakan, Pak. Ditafsirkan, Pak, di syarah hadis ini, sengaja berbicara untuk menyinggung perasaannya orang. Atau sengaja dia berbicara menganggap hal yang enteng, Pak. Karena terbiasa ringan dia komunikasi, apalagi menyengaja berbicara, Pak, untuk menusuk perasaannya orang. Nyinggung perasaannya dan orang itu tertekan dengan omongannya, Pak. Tersinggung betul dengan pembicaraannya. Boleh jadi kalau orang itu tidak memaafkan kita, Pak, mampir ke nerakanya Allah selama perjalanan barat dan timur, Pak. Dalam satu riwayat bisa nyemplung ke nerakanya Allah 70 tahun karena satu pembicaraan. Yang dia bangga dengan pembicaraan itu ketika dia mampu dengan pembicaraannya menghancurkan perasaan orang, merusak perasaan orang, menyakiti hatinya orang. Hati-hati loh, Pak. Kalau dalam bab pengajian seperti ini, kalau pas dibuka tanya jawab, nanya Ustaz, nanya. Tapi nanya bukan untuk pribadinya, Pak. Nanya sama orang yang sebelah sana, Pak. Ustaz, rupanya tahu, Pak, kalau orang itu tidak bayar utang, Pak. Nanya, Ustaz, ada orang, Ustaz, pinjem, katanya mau apa? Mau membayar 1 bulan, 2 bulan, Ustaz. Ini sampai 1 tahun tidak bayar-bayar, Ustaz. Bagaimana hukumnya itu? Gitu. Orangnya ada di situ, Pak. Ini kan menyengaja, Pak. Sengaja untuk memojokkan orang. Atau nyinggung perasaannya orang. Walaupun tidak secara langsung. Tapi omongan ini jamaah, kan pembicaraan, Pak. Hati-hati ma'asyal muslimin. Dengan pembicaraan kita ini. Dengan omongan kita ini, saudara sekalian. Bisa saja mampir ke neraka jahanam selama perjalanan 70 tahun. Coba lihat jamaah sekalian. Riwayat Abu Hurairah. Juga hampir sama rawahul Bukhari, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi subhanahu wa ta'ala ma yulqilaha balan yarfa'uhu Allahu biha darajah. Ya Allah. Sekarang betapa banyak ya orang berbicara dengan satu pembicaraan yang ringan, Pak, tapi membuat orang bahagia, Pak. Yudkhilus surur, orang senang dengan pembicaraannya orang ini, jamaah sekalian. Muncul optimisme. Allahu Akbar. Ya, dengan pembicaraannya orang jadi baik. Itulah dakwah ilallah dan lain sebagainya. Nanti akan diangkat derajatnya oleh Allah dengan sekian banyak derajat. Tetapi kebalikannya, na'udzubillah, summa na'udzubillah, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sukhtillah la yalqi biha illa balan yahwi fiha fi jahannam. Betapa banyak pula orang yang berbicara dengan pembicaraan dan dia menganggap enteng padahal pembicaraannya itu dimurkai oleh Allah. Menyakiti omongannya orang. Na'udzubillah. Boleh jadi orang itu akan mampir ke neraka jahanam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak, mohon maaf ya. Ini mohon maaf, saya kurang tahu juga kenapa sampai disebut secara khusus disebut buat ibu-ibu. Ketika muncul pada waktu itu seorang ibu meninggal dunia, jamaah sekalian. Semua orang, Pak, memuji-muji ke jamaah sekalian. Luar biasa ibu ini ya Rasulullah. Baiknya luar biasa. Setiap pengajian dia datang. Ya, pengajian apa saja datang. Kemisan, Jumatan, Sabtuan, Mingguan, Seninan, Selasaan. Ya, selalu ikut. Kalau baca Quran mojok. Betah berjam-jam baca Quran. Cuma, apa cumanya? Nah ini Pak, ada Pak. Kalau bicara ya Rasulullah, pedes. Nah ini Pak. Satu. Terus tetangganya Pak, mengapresiasi pula. Ibu ini, saya Rasulullah tergugas untuk bangun tengah malam. Karena setiap malam saya mendengarkan gemercik air wudhu yang dia lakukan. Luar biasa. Tiap malam saya jadi saksi dia tahajud. Cuma, kenapa? Tiap hari selalu mengganggu kami ya Rasulullah dengan omongannya gitu. Yang satu lagi mengatakan, Pak, macam pokoknya semua kebaikannya sebut ibadahnya, Pak. Cuma satu, tidak bisa menjaga mulutnya. Kalau bicara nyelekit, kaku, kasar.
Mohon maaf ya akhi, apa kata Nabi? Hiya finnar. Wanita ini sepertinya mampir ke neraka nanti ini. Karena omongan yang kaku, yang kasar Pak. Suka menyinggung perasaannya orang. Apalagi sampean menyengaja Pak. Ini Pak, la yahwi biha ba'lan. Ada unsur ketidaksengajaan tapi dia menikmati Pak. Apalagi menyengaja untuk nyakiti hatinya orang. Mampir ke neraka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati dengan pembicaraan kita ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini semuanya ya akhi satu rentetan hadisnya, tapi saya melihat ini semua terkait dengan masalah pembicaraan semua. Juga dari Abu Hurairah, hadis muttafaqun alaih, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir," kata Nabi, "falyakul khairan awil yasmut." Itu sudah saya katakan, barang siapa beriman kepada Allah dan punya orientasi akhirat, ingin masuk surganya Allah, berkatalah yang baik-baik, kalau tidak dia diam. Terus dilanjutkan sama Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, jangan sekali-kali mengganggu tetangganya. Pak, mengganggu tetangga ini ya akhil kadib. Mengganggu tetangga ini bukan hanya ngambil uangnya Pak. Atau kemudian kita parkir mobil di depan rumahnya. Bukan Pak. Tapi yu'dhi jarah, omongan kita kasar pada dengan tetangga Pak. Tidak tegur sapa. Karena omongan kita yang kaku pada mereka. Hati-hati jamaah sekalian. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, muliakan tamunya. Mohon maaf, memuliakan tamu Pak. Itu pandai-pandailah sampean berkomunikasi. Ingat loh ya, Bapak Ibu, tamu itu ketika bertamu ke rumah jenengan, itu punya hak Pak. 3 hari 3 malam berturut-turut untuk diperhatikan oleh kita. Jangan sampai ada tamu terus sampean merenggut Pak. Mau berapa hari di sini? Ini sudah ngusir Pak. Ini omongan-omongan yang kasar Pak. Hati-hati jamaah sekalian. Hati-hati. Kadang-kadang betapa banyak Pak orang biasa-biasa saja. Hidangannya juga biasa-biasa. Tapi kata omongannya indah Pak. Orang jadi betah di rumah kita jamaah sekalian. Ya, tolong jaga komunikasi kita, pembicaraan kita dengan tamu ini, dengan tetangga ini. Lisan Pak, lisan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yuslih lakum a'malakum. Orang-orang seperti itu amalnya akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata ada dosa, wa yaghfir lakum dzunubakum, semua dosa-dosa dia, karena dia menjaga lisannya. Saya tidak akan berbicara kecuali pembicaraan yang jelas diridai oleh Allah. Andai kata ada kesalahan Pak, dosa kita langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya Bapak Ibu, sampean lihat Pak, orang kalau tidak banyak bicaranya Pak, itu punya pengaruh terhadap ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Allah mengatakan, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya Allah. Saya kok tidak yakin Pak. Orang kalau banyak bicara bisa khusyuk salatnya Pak. Saya kok tidak yakin. Kalau sampai akan nikmat baca Quran. Tumaknina. Ya, menikmati baca Quran kalau sampai suka guyon Pak. Omongan kita nggak bisa diatur. Saya kok tidak yakin ma'asyar muslimin sampai bisa khusyuk tahajud di tengah malam. Kalau kemudian di pagi harinya Pak kita suka mengumpat, suka menggunjing orang, memfitnah orang, menyebar berita-berita hoax dengan omongan kita ini semua. Itu punya dampak ma'asyar muslimin terhadap apa? Terhadap kualitas ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Saudara, saya ingin mengakhiri pada pengajian ini dengan kata-kata seorang beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Kasratus sumt takunul haibah." Perhatikan ya, orang kalau banyak diam, tidak berbicara kecuali pembicaraan yang baik, takunul haibah. Allah karuniai kepada orang itu kewibawaan.
Jadi wibawa ini Pak, bukan kemampuan sampean berkomunikasi Pak. Saya akhir-akhir ini Pak dipertemukan dengan apa namanya? Pak kalau bahasa kita ini tampilan-tampilan orang yang memberikan motivasi Pak, motivator ya. Sampean lihat Pak, begitu duduk dengan dia Pak, tidak ada wibawa orang itu Pak. Hanya indah di omongan Pak. Tapi ketika nanti di lapangan, akhlaknya, cara duduk dia, cara tertawa dia, berbeda dengan apa yang dia bicarakan, habis Pak wibawanya, ma'asyar muslimin. Mohon maaf, saya di masjid saya Pak, ada beberapa orang itu yang saya perhatikan Pak, ada banyak ngomong ke masjid. Bahkan ada satu tukang becak Pak. Sampai saat ini Pak, saya sangat menghargai betul. Istiqomah. Kalau nyapa saya, Ustaz, Assalamualaikum. Ya sudah, terus pergi Pak. Gak pernah curhat, gak pernah apa. Dijaga betul pembicaranya. Ada wibawa Pak. Orang semua sungkan dengan orang-orang seperti itu, ma'asyal muslimin. Jadi kewibawaan kita, termasuk juga kita pada anak Pak. Tolong Pak, apalagi kita sebagai seorang ayah Pak. Biar yang banyak bicara mengarahkan ibunya anak-anak. Kita yang tenang Pak. Jangan kita meniru ibu-ibu jamaah sekalian. Anak ini gak betah di rumah Pak. Kalau kita ingin wibawa di mata anak-anak, kata Sayyidina Ali, kasatus sumet. Berbicaralah efektif Pak ketika berbicara. Tahan mulut kita ini. Tunggu momen yang tepat untuk berbicara kepada anak-anak. Diberi oleh Allah al-haibah ma'asyar muslimin. Subhanallah. Amr bin As mengatakan, al-kalam kaddawa. Memang pembicaraan ini, subhanallah, seperti obat. Seperti obat Pak. Orang berbicara ini seperti obat. In aqlalta minhu nafa. Kalau sedikit kalian berbicara, itu bermanfaat Pak. Obat, kalau diminum sedikit Pak, itu efektif Pak. Tapi kalau langsung sekaligus sampean minum, ya mati Pak. Keracunan kita ini. Makanya, wa in aktsarta minhu qutil. Kalau kalian langsung sekali minum semuanya, diminum banyak-banyak obat itu, kalian terbunuh dengannya. Sama dengan pembicaraan kita, ma'asyal muslimin. Efektif Pak berbicara. Tahan pembicaraan kita. Saya tidak akan berbicara kecuali yakin betul pembicaraan saya ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, Sayyidina Luqman mengatakan kepada putranya, "Ya bunai, anakku, kesayanganku, idza iftakharatin nasu bihusni kalamihim." Kalau orang sudah mulai bangga dengan kemampuan komunikasinya, retorikanya, faftahir anta bihusni sumtik. Banggalah kalian dengan banyak diam. Yaqulu lisan kullas sabah. Ketahuilah ya, ini lisan Pak setiap pagi berbicara kepada anggota tubuh kita. Kaifa antunna? Fayaqulna bi khairin in taraktana. Bagaimana kondisi kamu? Dia katakan, kami ini menjadi baik kalau kalian tidak banyak bicara. Kami ini fisik menjadi rusak, enggak karuan. Kalau kamu bilisan, tidak bisa mengontrol pembicaraan. Jadi jemaah sekalian, salamatul insan. Balik lagi Pak. Fi hifdil lisan. Di saat kita bisa menjaga lisan dan pembicaraan kita. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Pak, Allah Subhanahu wa taala karuniai ketakwaan kepada kita yang sempurna. Sekali lagi pagi ini kita berbicara takwa, nasihat Nabi yang terakhir, orang bertakwa itu tidak banyak bicara. Mau berbicara manakala pembicaraannya merasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ada 3 poin takwa, saya ingin mengulangi. Takwa pertama itu adalah sampean menjalankan aturan agama ini dimanapun sampean berada. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayo Pak, jaga Islam ini. Islam tidak hanya di Masjid Namira seperti ini, tapi Islam di saat sampean goes ada Islam, di saat sampean di restoran ada Islam, ke pasar ada Islam, bahkan masuk kamar mandi pun nilai-nilai Islam sampean pegang. Karena mungkin Pak kita meninggal dalam suasana seperti itu. Itulah takwa. Yang kedua, takwa itu sampean tidak ada masalah Pak hubungan satu sama lain di antara kita. Apalagi kepada keluarga terdekat. Orang bertakwa itu Pak tidak ada masalah dengan istrinya.
Orang bertakwa itu tidak ada masalah dengan suami. Orang bertakwa itu tidak ada masalah dengan anak dan keluarga besar kita. Termasuk juga orang bertakwa itu tidak ada ya, atau terputus hubungan kita satu sama lain sesama manusia ini. Jadi orang bertakwa ini baik pada semua, pada siapapun pula ya manusia ini. Nah, yang terakhir ini yang kita bahas, takwa itu adalah pandai-pandailah kita berkomunikasi. Mudah-mudahan Pak Allah karuniakan kepada kita inayahnya, hidayahnya, taufiknya. Mudah-mudahan kita semuanya dipanggil oleh Allah dalam suasana takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma hafazna bil Qur'an. Allahumma akrimna bil Qur'an. Allahumma hdina bil Qur'an. Allahumma saddid lana bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da birahmatika ya akrabal akramin wa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.